malah bully. Bayangin, api ditimpah api lagi. Sekarang masalah uang, api lagi, apa nggak kegulung, kebakar tuh. Di sini makan enggak? Karena kita di sini tuh tanpa beban, Kak. Bener. Kalau mereka itu selalu gini loh. Mbak Fit, Mereka itu selalu mengaku bahwa mereka yang paling nih kita. Akhirnya kan jadi Bener. beban sendiri. Jadi beban. Oh, Kita biasa bukan bela aja. Reza, kita bela kebenaran. Iya. Kalau Reza sebenarnya salah ya Tapi- kita sama-sama nanti ya. Ya. Kapit, ini aku ada nanya. aku dulu Bang Kobor. Aku Ntar dulu, Mbak- ini Mbak ini Kobor. penting, ini penting, ini penting. Dia ini kawan penting. kombur penting apa takut lupa apa. Enggak, soalnya Apa Miss Gosong tuh pasti Bang iya, Kobor. soalnya ada yang nge-DM aku sampai 150 orang. Apa? Nah, jadi semalam Banyak ya? semalam sebenarnya aku kan kita kan komal sama juga di yang What Mature itu. Cuman pada saat kalian membahas soal ngelaporin si Miss Gosong ini aku nggak dengar gitu kan. Itu gimana Kapin? Yang benar-benar apa gimana sih? Kamu sakit hati mau dilaporin kan? Aku bilang kamu bersaksi nanti. Kamu jangan gitu kan? Kamu udah nggak bisa nganuin dia. Bersaksi lah buat aku. Nganu. Bersaksi lah kamu buat aku. Kamu Enggak, nggak maksud- bisa nganuin dia, nggak ada beban. Iya, Bersaksi. maksud aku kalau misalnya benar pun memang nggak apa-apa. Oke, aku support. Ya akan tunggu dulu sampai semua dalang-dalangnya kelenger baru aku jalan biar kita lancar perjalanannya. Iya, soalnya kan aku mau ngejawab nggak benar atau apa juga kan masih bingung juga kan ngejawab. Benar. para ini, makanya aku butuh validasinya gitu loh. Benar, karena kan aku udah bilang aku tuh udah nggak bisa lagi kalau orang masih dalam batas wajar oke lah, tapi kalau udah bawa-bawa orang lain kayak bawa-bawa orang-orang yang nggak tahu apa-apa, misalnya aku Markus lah, aku apalagi tuh foto sama JPU lah dan lain-lain, itu kan bukan karena akunya, ada orang lain yang dirugikan. Kalau aku kan udah biasa nih ya kawan kombur ya, tapi kalau udah bawa nama orang lain kan aku kasihan sama orang yang dibawa-bawa gitu. Kayak misalnya Dokter Reza katanya dimarkusin sama aku, kan kawan kombur tahu, aku malah geli sendiri ngebahas sama Dokter Reza. Kok bisa ya orang-orang tuh pikirannya begitu ya? Karena mereka begitu, nggak usah kita pikirin gitu. Nggak usah kita pikirin. Nah, tapi nanti kalau aku udah bener-bener, oh oke nih orang udah kental Kak Oya, siap ngelaporin kan Kak Oya? Iya, aku siap. Aku udah ada 3 yang mau aku laporin. Tuh. Tapi by the way, kan NM dulu pernah bilang nggak takut masuk neraka, banyak teman-teman gue di neraka. Ya itulah, komal sebelah masuk semua bareng rame-rame. Ya udahlah kalian semua di sana. Ya kan, Semuanya ya kau ya. semua diborong di sana sama dia semua. Membela kezoliman, bener. Membela kezoliman. Saling membetot satu sama lain itu di sana. Saling membetot. Bener. Ya kan, kan kalau di sini kan kita diskusi, tukar pikiran, nambah ilmu, ya kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kayak Benar. banyak hal yang aku nggak tahu, aku tahu dari Bu Fitri, belajar ilmu. Kalau soal manner, kalau manner kan nggak bisa dibeli ya, Betul. manner nggak bisa dibeli. Ya kayak tadi yang disampaikan Bu Ragam, intelek juga nggak bisa dibeli, muka menak nggak bisa dibeli gitu. Jadi ya gini kan, semua keluar dari hati yang bersih sebetulnya. Mau mukanya busuk, kalau hatinya bersih, pola pikirnya baik, muka busuknya ketutup kan. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya lu cantik, lu pinter, lu tajir, lu nggak punya akhlak, bye. Gak ada bedanya lu sama, iya nggak ada bedanya sama pancet tuh anak kodok. Betul. Betul. Kalau aku sih gini berpikir ya Kak Fitri ya. Aku nggak membela sosok orangnya atau nggak membenci sosok NM-nya ya. Tapi memang aku membela ya, kalau di agama kita istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena setelah aku mendengar klarifikasi Dokter RG di podcastnya Denso, aku jadi paham. Tadinya juga aku ke sana. Aku ngedenger sisi sebelah, aku oh bener juga nih gitu ya. Tapi aku juga aku harus netral nih. Aku lihat di podcastnya Densu klarifikasi versi RG. Nah di situ aku oh berarti dia juga nggak salah. Iya emang. Di situ jelas banget tuh data-data, ada Kak Fitri juga kalau nggak salah ya. RG tuh Ada, di dan Densu. aku tuh baru melek juga ada datanya itu setelah di Densu. Oh ternyata tambah yakin aku bahwa ini Reza ini nggak salah.
mengenai river skin itu kan nggak Iya, salah. iya. Nah di situ aku paham. Jadi sekarang aku ya, oh berarti yang aku lihat yang benar yang ini itu yang aku bela. Nah gini nih Kak Fitri, sebenarnya ya aku nggak suka sosoknya dia tuh. Aduh bener-bener dari dulu ngeliat Fiti-Fitinya tuh aku sebagai orang tua ya merasa muak gitu ya, merasa Banyak yang gitu. Iya, iya, banyak. dia tuh gak bisa jadi contoh. Apa sih yang bisa dicontoh dari Fiti-Fitinya dia? Membuli iya. No manners, ya kan? No manners tadi yang dibilang no behavior, no apalagi no attitude. Terus jadi contoh apa buat anak-anak kita? Nah, aku khawatirnya kalau di medsos itu siapa yang akan peduli kalau bukan kita? Karena di medsos nggak ada KPI kayak di TV. Kalau TV, radio kan ada KPI, Komisi Penyiaran yang menyaring kan. Nah di sini kan nggak ada yang menyaring anak kita, maksud disuguhin hal-hal yang negatif begitu, Benar. pembulian, penghujatan, apalagi tuh. Sorry ya, aku lihat fittingnya dia pengen kalau bisa Indonesia dilegalkan prostitusi, kan aku lihat fittingnya lewat. Pokoknya semua dihujat. Ini contoh yang nggak baik buat anak-anak kita. Percontohan kayak gini. Aku tuh lagi gini dari dulu. Ini orang yang bisa nyetop siapa ya? Karena di medsos nggak ada KPI. Maksudku gini Kak, setelah ini dia masuk, aku lebih ngerasa adem sebagai orang tua. Oh, dia masuk 20 tahun, istilahnya anak-anak kita nggak dapet contoh lah dari dia selama 20 Benar. tahun. Betul. Cuma kemarin di grup mana ya bilang mau kalau bisa mau bikin petisi kalau bisa kalau orangnya di dalam itu akunnya jangan ada yang masih on, harus ditutup karena biarpun orangnya di dalam kalau akunnya dia masih berseliweran kan itu jadi contoh buruk, dan ini aja orangnya di dalam masih berjalan terus akunnya. Nah katanya bikin petisi yuk supaya itu jangan masih on dimatiin aja itu akunnya. Ada yang usul begitu. Nah, suruh bikin petisi tanda tangan gitu Kak Fitri. Ya kalau sekarang dibilang dia di dalam masih on banget, orang saya jadi labrak Nah, Oh iya ya. Oh iya, jadi DM dia ya. dengan dalih saya akunnya lah, bahasanya bahasa dia, terus dia bilang, saya bilang ini kamu Nikmir, terus dia bilang buktiin kalau ini saya, tai, saya jawab gitu doang. Yang bisa nuntut itu jaksa Bang Oya, katanya yang bisa nuntut itu jaksa. Jadi kalau kita mau bilang ke jaksa minta bikin petisi bahwa akunnya harus ditutup juga, selain orangnya di dalam akunnya ditutup. Ya, Jangan harusnya gini. orangnya di dalam. Kan dia itu kan kena pasal, katanya mau ditambahin kena pasal ITE ya kalau nggak salah. Sudah ada Ki Huru Hara di kasus ini Ya, ya. semua yang berbau-bau nama dia itu akan terblokir otomatis. Kalau ITE ya, Udah pasti nggak Bang? Soalnya gini, kalau memang itu ITE dia nggak masuk, ternyata nggak salah satu pasal, ya kita bikin petisi itu untuk nyetop. kalau ITE-nya sih, kalau ITE-nya terpenuhi lah. Kurang apa itu dia bikin ngehina-hina, bilang mukanya abu-abu lah, kerempeng lah, itu ITE lah. Iya, Oke, cuman dengan alasan admin, dengan alasan yang mainin adminnya itu dia kena nggak? Loh, Akunnya tutup juga sekarang nggak? gini, mau alasannya admin, kan lu pemilik akunnya, berarti atas izin lu itu admin, kan gitu logikanya. iya, cuman persoalannya gini Kak, yang kalau di UU ITE kan akun yang dipakai untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, Nah, yang dipakai di kasusnya Reza Gladys ini itu akun Niki Huru Hara itu. Sementara di Nikita Mirzani Mawardi berapa itu? Yang akun 17. IG-nya itu, Ya. itu tuh nggak pernah dipakai untuk di kasus ini. Gitu. ya, tapi dipakai untuk membuli dan lain-lain kan itu juga. Iya, makanya Ya. Tapi itu bukan di kasus laporannya. yang dilaporin. Iya, Ya. itu mestinya ke Komdigi kita mintanya untuk dimatikan secara permanen. Nanti kita ke Komdigi, sepele Nah. itu mah. Menyala, yang benar. oh ya, menyala, oh ya. Karena saya di DM dibully kan. Betul, Walaupun saya karena ada lawan, buktinya tapi- kan. Iya, makanya saya kalau itu ke Komdigi bisa lah. Itu gampang lah kita ke Komdigi. Sekarang kan sebenarnya ini juga sebetulnya perhatian untuk pemerintah. Saya rasa sekarang juga udah Komdigi juga udah mulai ngelirik-lirik akun-akun yang jadi provokator, akun-akun yang bisa bikin ribut-ribut nggak penting gitu kan. Ya, kayak sekarang gini, semua yang di seberang sana bilang Nikmir bebas apa tai pedut lah, itulah semuanya gitu kan. Sekarang jaksa
di dalam sejarah persidangan belum pernah ada terdakwa berani nunjuk-nunjuk JPU dan melawan hakim. Ini baru pertama terjadi dalam sejarah. Mungkin ini yang kedua. Betul. Yang ini mungkin yang kedua. Yang pertama si Oyobo itulah naik-naik ke meja. Jangan ya. Firdaus. Ya. Nah, ini juga akan jadi perhatian. Kemarin Fadel itu divonis 9 tahun karena tekanan publik, karena opini publik. Nah, sekarang saya juga mau dong pakai alasan kalau dia bisa dapat ringan, kurang apa dia menghina persidangan? Bukankah kita ngomong Menyaksikan. aja, nyampein apa-apa izin yang mulia, kita nyebut yang mulia loh, berarti ini paling tinggi tuh. Betul. Nah, cuman kan majelisnya nih kita cuma bisa gini. Ya silakan, ini tunggu dulu gantian ngomongnya, kan begitu ya. Gitu aja terus gitu kan. Mungkin kemarin-kemarin dianggap loyo, tapi jangan lupa JPU itu punya hak untuk menuntut setinggi-tingginya, apalagi dia sakit hati. Jangankan Betul. dia sakit hati, ini sekarang pasalnya aja semua unsurnya terpenuhi, nggak ada yang nggak terpenuhi. Pemerasannya terpenuhi. Sepanjang sidang sibuk ngomongin skincare, orang dakwaannya pemerasan kok. Dengar tuh. Pemerasannya terpenuhi, ya. Terus undang-undang ITE-nya terpenuhi. TPPU-nya terpenuhi, uang hasil kejahatannya dibayarin, akhirnya disita, itu kan TPPU terpenuhi semua. betul. Artinya JPU berhak untuk memberikan tuntutan semaksimal. Jadi jangan mimpi, jangankan bebas deh, rendah juga saya rasa semua jadi ini semua perhatian tertuju kepada dia, karena balik lagi saya bilang, saya contoh menteri-menteri yang masuk yang di sidang semua berlaku sopan, dipakai rompi, diborgol, anteng, Tom Lembong merasa tidak bersalah diperlakukan seperti itu karena itu SOP-nya seperti itu. Lah ini nih kita JPU belum ngomong ditunjuk-tunjuk, dibilang jelek. Dia nggak tahu kalau dia lagi berhadapan sama siapa. Dia anggap apa dia semua rata di bawah dia. Who do you think you who? Nah, sekarang kalau misalnya JPU kasih dia tuntutan setinggi-tingginya, hakim juga nggak mungkin berani ngerendahin seperti yang diharapkan sama Raskin itu. Nah, benar. Jadi gini Bang, gini ya, yang aku aja ngelihat ya, yang di luar negeri, anak kecil di bawah umur kena pidana, mohon maaf ya, ngebun-bun ya, itu kan berat ya. Tapi karena anak di bawah umur dia ngerasa nggak akan kena hukuman, dia cuma ngasih cengir hakim doang, dicengirin doang, hakimnya sedikit, nggak ketawa nggak ngomong, langsung dijatuhin hukuman berat. Itu kalau di luar negeri ya. Udah gitu Iya. di luar negeri, mohon maaf, ini kan jadi contoh buruk buat di luar negeri ya. Oh, di Indonesia kok persidangannya dilecehkan seperti itu. Itu Lah, kan contoh makanya buruk. Contoh saya buruk bilang ini. gini, Tidak ada contoh yang baik. kalau seandainya di Indonesia itu persidangan ada juri seperti di luar negeri, 1000% saya yakin juri itu kemarin akan bilang Fadel tidak bersalah. Karena kan hakim harus ikut apa kata juri. Kalau di luar negeri ya, lawyer boleh debat. Ada juri yang menentukan, bukan cuma majelis gitu. Dan semua menghormati persidangan. Mau di belahan dunia manapun semua menghormati persidangan. Ini apa? Nanti dia joget-joget, nanti dia ngelawan, habis itu nangis drama pura-pura sakit. Kan pegel ngelihatnya, dan semua tahu ini dramanya dia gitu. Udah tahu, udah aturannya, anak kecil tidak boleh dibawa ke persidangan. Dibawalah anaknya. Anak saya sakit yang mulia. Itu drama baru, selalu punya drama baru gitu. Dan dia tidak akan berani begitu kalau tidak ada penonton pendukungnya. Coba itu sidang tertutup, pasti nggak berani bertingkah. Betul. Dia cuma berani karena rame itu yang teriak-teriak pendukungnya. Itu Bang, kenapa dia nggak tertutup sih? Kan kelihatannya kan ribut ya. Kenapa nggak diputusin tertutup aja? Karena nggak kondusif ini penontonnya, pendukungnya. Nggak, karena kan ini sidang bukan sidang asusila, bukan perceraian ya. Saya sih tadi sempat berpikir kalau misalnya terlalu rusuh bisa jadi dibikin jadi online ya. Jadi Zoom gitu kan, kayak waktu dia bilang dia sakit. Cuman sepertinya memang
karena persidangan ini terbuka, ya nggak bisa dibuat seperti itu. Tapi jangan dia pikir jaksa agung, Mahkamah Agung, jangan dia pikir nggak lihat, karena ini mempermalukan marwah pengadilan loh. Itu jaksa bisa nggak dihargain, majelis pun sama diri tiap disuruh dia masih aja ngoceh-ngoceh. Untung dapetnya majelisnya baik. Coba majelis yang Bang Fadil kemarin, pasti udah diusir itu. Kalau Atau dapat sidang yang dibalik. Yoko juga sama, Kak Oya. Iya. Kalau dapat yang Yoko kemarin, wah, Galak habis ya. Iya. maki-maki. Maki-maki Nah, Yoko. harusnya dapatnya yang paling killer ya. Hakimnya orang begitu ya. Iya. Harusnya, tapi ya udah nggak apa-apa kan, balik lagi kan yang kita anggap nggak baik mungkin menurut Tuhan itu yang baik ya. Ini hakim mungkin tahan, tapi kan semua orang ada limitnya. Betul, ada batasnya. Ya, jadi dia sudah merasa kok, majelis itu sudah merasa dia tidak dihargai sama terdakwa. JPU pun demikian. Jadi apa yang akan meringankan dia? Nggak ada. Apa yang meringankan? Belum pernah ditahan terpidana kok, mantan terpidana. Mantan api. Nah, ya, mantan terpidana. Apalagi yang meringankan? Ada di perlakuannya sopan, nggak kooperatif, nggak mengakui kesalahan. Kalau Fadil kemarin yang meringankannya itu permintaan maaf, sopan di persidangan, kooperatif, mengakui bersalah. Tetap aja 9 tahun ya. Itu aja 9 tahun. Tapi saya nggak bilang bahwa oh ini ada yang main nih. Saya nggak ngomong gitu. Walaupun kita berpikir wah ini ada yang main nih. Tapi buat apa juga saya sampaikan seperti itu. Bahkan ada beberapa yang bilang laporin aja majelisnya ke KY. Nggak saya lakukan juga karena saya merasa saya menolong dengan tulus. Allah jadi saksi. Fadil dengan doanya, ibunya punya doa yang menembus langit. Sebagai seorang ibu yang terzolimi, biarkan aja dengan proses seperti itu. Kata pendukungnya Kak Oya, hakim dan jaksa itu katanya Disuap. disebut lah apa gitu. Disuap lah. sama DRG, emang agak-agak halu. Lah, Agak lain. gini ya, jaksa Yang itu paling- kan mewakili pelapor. Jaksa itu mewakili pelapor, sama halnya di kasus Fadel. Jaksa itu mewakili di kita, dibebas itu Fadel. Ya sekarang kalau dia juga dibebas, kan jaksa mewakili laporannya Reza Gladys. Betul. Ya pasti akan harus terus dibuktikan bahwa ini kesalahan lo, ini dibuka semua. Walaupun dia hapus, dia lupa nih ada undang-undang, ada yang ngorok nih, ngeri. Siapa? Siapa yang ngorok? Kodam siapa keluar itu kodam? Ya dia lupa walaupun dia hapus chat-chat sama dia, tapi kan ada cyber yang bisa tarik lagi semua chatnya. Akhirnya dibacakan. Satu pun chatnya nggak ada yang dia bantah kok. Tapi dia tidak mengakui itu dia. At the end dia buang semua ke Mail kan kemarin. Benar. Dan bodohnya si Mail juga kelakuannya sama kayak majikannya. Petentang-petenteng ngomong sama JPU nggak sopan. Kan sarap. Kalau buat saya bilang sarap. Jadi nanti apa yang meringankan? Nggak ada yang meringankan. Iya. Itu contoh buruk persidangan di Indonesia begitu ya, baru kali ini ya Bang ya, ada yang Iya, begini ya. Iya. Contoh buruk banget tuh, makanya itu harus di apa, Oh boykot. iya, Kak Raga. Harus diboykot itu. Ngomong-ngomong ya Bang, itu bener Kak nggak sih yang Oya, kata Kak Oya, Oh, iya. Kak Ragam, Kak Kak Oya. Iya. Kira bener nggak kabar yang katanya dia mau bongkar kuburannya itu? Oh itu saya bilang kalau nanti memang harus banding sama kasasi masih belum turun hukumannya, saya masih ada upaya PK. Nah kalau PK itu kan kita harus punya bukti baru yang belum pernah ditampilkan di persidangan. Bukti barunya adalah apa? Ya bongkar kuburannya. Bongkar kuburan tes DNA. Jadi dari mulai pemeriksaan di Polres sampai dakwaan, si janin itu tidak pernah disebut. Jadi tetap aja digiringnya 2 kali aborsi, 2 kali hamil. Karena kalau di dakwaan, kalau di polisi udah disebut, harus ada bukti pemeriksaannya bayi itu meninggalnya karena apa. Tapi itu tidak disebutkan.
Makanya di persidangan waktu saya dikasih kesempatan untuk bertanya kepada terdakwa kan, Fadel duduk, saya bilang, apakah benar Anda menguburkan janin yang Anda terima yang sudah berbentuk boneka dan utuh? Iya. Anda kuburkan? Iya. Diberi nama, sudah diberi nama, namanya Fulan disebutin. Saya yang nguburin, kata Fadel. Itu majelis kaget karena di dakwaan nggak ada, di BAP juga nggak ada. Makanya akhirnya terakhir dibacainnya sama majelis bulan Mei katanya pendarahan, aborsi kedua bulan Juni keluar segede boneka. Masuk akal nggak jarak sebulan baik keluar janin sebesar boneka utuh? Ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Sebulan itu masih segumpalan. Iya. Masih Nah, segumpalan. Kak Oya, terus kalau mohon maaf yang aku tahu biasanya di berita itu dua-duanya kena ya. Padahal masih di bawah umur, dua-duanya anak SMA kan pernah waktu itu dua-duanya melakukan penguburan gitu ya. Dua-duanya kena loh meski di bawah umur masih anak SMA loh. Ya itulah yang ajaib. Makanya kan kemarin saya dibilang sama kubunya sana netizen bodoh itu, kok marah-marah? Udah divonis kok marah-marah? Ya marah-marah lah. Kenapa cuma dibebaninnya ke klien saya? Nah sekarang waktu keluar itu janin, itu pun Fadel nggak ada di tempat. Jadi Loli telepon, ini keluar janin, kemudian Fadel ambil di lobi, dikubur. Ada yang bilang mana bisa dicek di tes DNA, udah dikubur udah lama. Nah itu bodohnya orang Indonesia, sok tahu. Cek DNA itu puluhan tahun nggak hilang. Mau dari kerangkanya kah, mau dari kafannya, ada sel yang nempel di kafan, itu bisa dari kulit kering, bisa dari tulang belulang, bisa. Jadi saya bilang makanya kenapa begitulah hukum Indonesia. Yang saya makanya saya banding, kan dibilang sosokan banding itu lebih tinggi, belum tentu. Karena saya kasasi. ya karena saya bilang hakim yang kemarin memutuskan kurang mencermati, semua dikesampingkan fakta persidangannya. Kalau banding saya naik, saya masih bisa upaya kasasi. Kasasinya PK bukti baru, ya bukti baru itu keluarin. Kalau ternyata pas di tes DNA ternyata bukan anaknya Fadel, mau bilang apa? Ayo. Semua masyarakat mau bilang apa? Mau bilang aduh maaf ya udah seuzon, nggak mungkin juga kan? Iya. Itulah hukum Indonesia. Jadi saya bilang kita ini di dalam pembelaan, saya bilang kita di dalam ruangan ini nih bertanggung jawab loh di akhirat atas kebenaran yang ditutup ini. Betul. Apalagi majelis hakim. Majelis hakim itu adalah wakilnya Tuhan di dunia. Tapi ya begitulah Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, itu koruptor itu divonis pakai keluar di borgol pakai senyum, nggak ada rasa bersalah, nggak minta maaf juga sama rakyat. Benar. Hukumannya ringan, dendanya juga ringan. Iya, nggak sampai 1 M. 1 M ya. Itu kemarin nih kalau ngikutin berita Puff Daddy, P Diddy yang di luar negeri, berapa perempuan itu yang sama dia kekerasan seksual, vonisnya cuma 4 tahun. Kan saya bilang Fadel ini bukan gembong narkoba, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan koruptor. Kok luar biasa ini? Gak ada pertimbangan hakim itu atas fakta hukumnya, nggak ada. Itu yang mengerikan. Bukan pemaksaan kan kau ya juga. Gak ada, itu diakui sama Loli, suka sama suka. Bahkan yang pertama DM Loli, yang pertama menyatakan cinta Loli, Benar. diakuin sama Loli. Oh ya, ucapan ulang lagi dong yang kalau yang Loli minta maaf ya sayang, yang di pengadilan tuh yang mamanya. Oh iya. Yang pertama kan Fadel minta maaf. Saya minta maaf sama Tante Niki. Saya salah, saya terima atas kesalahan saya karena saya takut, saya siap dihukum. Ya dia sempat jawab, kenapa bukan dari awal kau minta maaf, bla bla segala macam lah, drama. Terus majelis bilang mau minta maaf sama Loli, minta maaf. Sama Fadel menyampaikan gitu, saya minta maaf.
saya salah, saya siap bertanggung jawab atas kesalahan ini. Terus majelis mempersilahkan Loli untuk menjawab. Loli cuma jawab, aku juga minta maaf ya sayang, gara-gara kamu ada di sini. Tapi aku tahu kamu laki-laki kuat. Nanti kalau udah selesai persidangan hukuman kamu, kita teruskan di luar ya sayang. Ibunya langsung tantrum. Tuh. Dengar. Dengar tuh ya. Itu kasihan tuh si Fadil salah milih pacar itu. Enggak, iya pokoknya sial dia sial. Makanya pada saat selesai keluar, coba ada yang merhatiin nggak? Yang Pada dekat pada saat- kenal sial. Pada saat keluar dari persidangan, ada nggak nih kita ngamuk-ngamuk? Dia cuman keluar nangis, bilang ya saya udah sedih aja anak saya begitu, tapi udah terjadi mau apa lagi? Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Kalau benar seperti dia bilang bahwa anak saya masa depannya dihancurin di gini, dia keluar pasti ngamuk-ngamuk, keluar bahasa binatang lah, nggak mungkin enggak. Betul. Bener. Coba Iya, lihat, betul. lihat di TikTok Logikanya saat ya. dia keluar habis jadi saksi barengan sama Loli. Cuman air mata ikhlas ngomongnya kalem lagi. Dia tahu apa yang terjadi di hidup anaknya. Jadi dia Ya. tahu sebetulnya Padel itu korban. Aku yakin banget. Cuman dia egois aja. Eh, Kalah ini. Saya Kalah. ingat banget Kak Abu Fit. Aku ingat banget dia keluar dari ruang sidang, dia cuma bilang, ya sedih aja ya anak perempuan satunya saya begitu. Tapi ya udah, Iya, iya. terjadi, mau bilang apa, hanya itu. Tapi kalau dia merasa emang Drama, Fadel lu yang aja nggak melakukan, ngurusin. iya, kalau Fadel yang dia merasa Fadel yang melakukan, pasti saya baru dengar tuh betapa dahsyatnya anak saya digituin sama Fadel, dipaksa gini, pasti begitu kok, nggak mungkin enggak mulutnya. Iya. Tetap barbar Kak Oya, tetap dia barbar. Iya, tapi untuk saat itu, pada saat keluar tuh itu tidak dia lakukan karena dia shock mendengar anaknya bercerita yang sebenarnya. Dan saya dikasih kesempatan sama majelis, silakan penasihat hukum untuk bertanya sama ibu korban. Nggak ada yang mulia. Mau ngapain saya nanya? Orang dia nggak tahu apa-apa, nggak ngurus anaknya. Dan saya nggak Anaknya mau jadi kasih taruh panggung. di mana Kak Oya? Anaknya ditaruh di mana Kak Oya? Ditaruh di safe house katanya. Kejadian anaknya hamil kan memang pada saat diabaikan sama dia. Iya. Udah Yang pulang dibeli ke sama Indonesia itu. Makanya akhirnya pada saat keluar dari persidangan, Fadel akhirnya meminta maaf kepada masyarakat kan, karena dia sudah Ya. minta maaf di dalam. Gentol. Terus masih tetap dihujat kok, masih Gentol tetap Fadel. mengerikan. Teman-teman, aku ngantuk banget. Abis ini udahan ya. Padahal Iya, ibunya Oke, Bu Fi. Tahu ya? Oke. Enggak, Jam aku 1. kasihannya Fadil itu sebenarnya banyak prestasinya ya. Dia di Dance itu kan dia juara di Nah, Malaysia. iya dia sempat bawa harum nama Indonesia, anak-anak berprestasi. Ya gini lah, semua anak di usia dia pasti melakukan kesalahan yang sama lah. Usia-usia muda ya, masih ya nggak tahu dia lakukan ini, dia nggak tahu apa nanti resikonya, itu dia nggak tahu. Dan menurut dia pada saat itu usia Loli 17 tahun, menurut dia sudah dewasa. Kenapa? Fadil sampaikan kepada majelis, karena menurut saya umur 17 itu udah punya KTP dan bisa ikut pemilu, jadi dianggap dewasa. Saya tidak tahu kalau umur 18 dewasa itu. Ya kan benar, umur 17 kita punya KTP, punya paspor, bisa ikut pemilu. Iya. Betul. Jadi kasihan buat saya nih. Bang, Ya udah. Kak, menurut aku gini, kalau memang mau dibela dari sisi tes DNA, kalau bisa secepatnya biar nggak makin cepat makin baik itu. Nggak bisa, kalau DNA itu harus nanti kalau untuk PK untuk bukti baru. Kalau masih banding kasasi enggak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita Berarti banding kasasi ya sekarang. sekarang lagi banding. Banding dulu. Ya. Habis banding, kalau turun pastikan jaksa kasasi. Iya. Nah, jadi kita lihat. Mudah-mudahan ya, ayo kita selesai. Ayo, bye-bye. Semua aku Terima hampir kasih Bu Fitri. Terima kasih semuanya. Siap, Ayo, makasih kita banyak. belajar. Terima kasih Kak Oya. Sama-sama.
kasih untuk semuanya. kesempatannya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Terima selalu kasih. buat Oh iya, sampai Ibu besok. Fitri Kak sama Oya Kak ikut Oya. lagi ya besoknya. Siap, Besok siap, lagi kau ya. siap, siap. Dadah. Sweet Bye. dream. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.